Kembali saya mengingatkan, salam prokes, taati protokoler kesehatan, kenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ditambah lagi, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat, semangat, optimis menatap ke masa depan, dan senantiasa belajar seni dan budaya dalam suasana penuh sukacita. Pada minggu kemarin, Pak Putut sudah memberikan materi tentang teori seni, kemudian ditambah dengan tokoh dan unsur-unsur musik. Sekilas, 3 teori, teori mimesis, teori cita rasa, dan teori ekspresi seni. Kemudian Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Ditambah lagi dengan David Hume dan Shaftesbury. Kemudian yang terakhir ada Susannah K. Langer. Itu adalah tokoh-tokoh teori pada masa-masa teori itu dipakai di dalam ilmu seni. Kemudian juga unsur-unsur musik. Nah, akan kita lanjutkan pada pertemuan hari ini. Unsur-unsur musik yang jelas ada nada, kemudian ada dinamika dan pitch. Nah, sudah dijelaskan kemarin. Dinamika, kemudian ada pitch, kemudian ada lagi tempo yang mengatur cepat dan lambatnya suara atau cepat dan lambatnya sebuah lagu atau musik. Nah, unsur-unsur itu yang menjadi pedoman bagi seorang musisi atau seorang yang menciptakan sebuah komposisi musik yang diolah sedemikian rupa, disusun dalam sebuah komposisi, namanya komposisi musik, adalah memadukan setiap elemen atau unsur, baik dinamik, baik tempo, kemudian pitch dan sebagainya, diolah sedemikian rupa kemudian menjadi sebuah komposisi musik. Nah, itu adalah unsur-unsur musik. Nah, pada prinsipnya seperti pada pembelajaran minggu kemarin, unsur yang utama di dalam musik itu adalah suara. Nah, suara itu juga dibagi menjadi 2, yaitu suara alat musik dan suara manusia. Nah, jelas, sebuah musik bisa tidak menggunakan alat musik, tapi cukup menggunakan suara. Akapela contohnya. Kemudian instrumen musik, menggunakan instrumen musik atau menggunakan alat musik. Tanpa vokal, tanpa suara juga sudah menjadi musik. Nah, ketika 2 unsur itu dipadukan, maka menjadi sebuah musik berlagu. Nah, itulah yang dinampakkan dengan musik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan instrumen alat musik. Pada prinsipnya, berdasarkan jenisnya, instrumen alat musik itu terdiri dari 4 macam. Kalau dibilang 4 macam sebenarnya kurang tepat. Tapi ada 4 jenis alat musik yang masing-masing memiliki
nama yang berbeda. Nah, itu yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah alat musik idiofon. Idiofon. Pakai F ya, idiofon. Nah, apa itu alat musik idiofon? Yaitu alat musik yang bunyinya berasal dari alat tersebut. Jadi bunyinya dari wujud alat tersebut. Contohnya scraper yang dikrok-krok itu, kemudian kentongan dan sebagainya, atau stamping tube, tabung kemudian yang dipukul. Nah, suara itu keluar dari alat itu, tidak perlu menggunakan alat yang lain, tapi ketika dipukul sudah mengeluarkan bunyi. Nah, perkara nadanya itu soal lain, itu nanti. Itu adalah alat musik idiofon. Alat musik yang suara atau bunyinya berasal dari alat tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu alat musik aerofon. Alat musik aerofon yaitu alat musik yang bunyi atau suaranya keluar karena ada udara atau ada angin. Aerofon, jelas di situ. Jadi dengan memahami, dengan mengerti apa yang disebut dengan alat musik aerofon, kalian tentu sudah bisa menyebutkan apa saja alat itu. Ya kan? Suling. Semua alat musik tiup termasuk alat musik aerofon karena menggunakan udara. Jadi suaranya atau bunyinya berasal dari udara. Karena ada udara yang memberikan tekanan sehingga kemudian alat itu mengeluarkan bunyi. Saksofon, trompet, klarinet, kemudian flute atau suling. Terus kemudian apa itu? Harmonika dan sebagainya. Itu termasuk jenis alat musik aerofon. Yang ketiga, ada alat musik yang kita sebut dengan membranofon. Membranofon. Nah, termasuk alat musik ini adalah kendang, tifa, jimbe, dan sejenisnya. Berarti apa? Yang disebut dengan alat membranofon itu apa? Berarti penjelasannya. Nah, yang dimaksud dengan alat musik membranofon adalah alat musik yang bunyinya keluar dari kulit atau sejenisnya yang dibentangkan. Dari kulit maupun sejenisnya, karet dan sebagainya, kemudian dibentangkan. Sehingga kemudian ditabuh dan menimbulkan suara. Ketipung, kendang, tifa, jimbe, beduk, rebana, sejenisnya itu. Nah, alat musik membranofon. Nah, kalau misalnya semacam gitar, kemudian ukulele misalnya, atau harpa, kecapi, termasuk alat musik apa ya? Nah, ini termasuk jenis yang lain. Jadi semacam gitar, kemudian harpa, kecapi, itu disebut atau masuk dalam kelompok jenis alat musik kordofon. Jadi kordofon, alat musik kordofon itu alat musik yang bunyinya berasal dari dawai atau senar yang ditegangkan atau
apapun dari dawai atau dalam bahasa yang sederhana kalian kenal senar lah. Senar atau tali yang dibentangkan kemudian ketika dimainkan menghasilkan suara. Nah, itu adalah alat musik kordofon. Nah, semuanya itu termasuk di dalam unsur-unsur dalam sebuah komposisi musik ketika alat-alat itu kemudian dipadukan, disusun sedemikian rupa berdasarkan norma-norma atau pedoman-pedoman di dalam membuat sebuah komposisi musik dengan pertimbangan keindahan, maka jadilah aransemen musik atau jadilah bentuk musik yang kita dengar. Menyusun atau membuat komposisi musik itu tentu membutuhkan satu kepekaan perasaan atau feel atau telinga dan sebagainya. Karena apa? Tidak semua alat itu bunyi atau dibunyikan dengan volume yang sama. Nah, kalian bisa bayangkan kalau misalnya semua alat musik itu kita bunyikan dengan volume yang sama semuanya, maka akan menjadi datar. Nah, tentu ada yang sedikit pelan, kemudian ada yang menghentak, suaranya sedang, tapi ada yang suaranya keras atau menonjol. Nah, itulah yang saya sebutkan di dalam awal pertemuan kita. Bagaimana kita mengolah unsur-unsur musik itu menjadi sebuah satu kesatuan sehingga kemudian menimbulkan suatu suara yang indah. Bahkan bukan hanya dengan alat musik. Dengan menggunakan tepuk tangan, hanya dengan menggunakan tangan kita, itu kalau kita garap atau kita membuat sebuah komposisi musik bisa menjadi karya yang indah dan enak untuk didengar. Dan tentu tidak semuanya bersuara sama. Tentu beda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan itu kemudian kita racik atau kita padukan. Mana yang dominan, mana yang tidak begitu dominan, atau mana yang keras bunyinya dan mana yang lembut bunyinya. Oleh karena itulah di awal pertemuan saya beri penjelasan tentang dinamik unsur-unsur musik. Dinamik, kadang lembut, kemudian kadang keras. Kemudian ada pitch, kadang melengking tinggi, kemudian kadang-kadang rendah. Nah, di dalam nada, pitch itu di dalam nada. Kemudian kadang-kadang biramanya pelan, kemudian kadang-kadang cepat. Nah, kita kenal dengan tempo. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu bagi seorang penggarap musik atau ketika kita hendak menciptakan sebuah musik atau lagu tidak bisa dihindari. Tentu akan menjadi bahan pertimbangan dengan tujuan semuanya akan menjadi sesuatu yang indah, menjadi lagu atau musik. Saya kira semuanya paham yang disampaikan Pak Pudut ini, sehingga nanti kalian ketika pada semester depan barangkali ada tugas untuk membuat aransemen musik yang sifatnya sederhana, kalian sudah memiliki bekal. Bila kita cermati, cobalah kalian cermati.
kalian mendengarkan lagu-lagu pop atau lagu apa saja, yang paling keras dan harus terdengar jelas itu apanya? Musiknya apa vokalnya? Tentu vokalnya. Vokalnya tentu volumenya lebih keras daripada musik yang mengiringi. Apa jadinya kalau vokalnya kemudian kalah dengan suara drum misalnya, atau kalah dengan suara ritme dan sebagainya? Tentu menjadi kurang indah. Juga di dalam instrumen musik, yang paling kencang suaranya tentunya adalah melodi, pada gitar melodi. Ya, karena dia fungsinya sama seperti vokal, dia bisa bernyanyi, maka dia tentu pengaturan volumenya lebih kencang daripada alat musik yang lain. Nah, seandainya ritmenya lebih kencang atau drumnya lebih keras suaranya, maka melodi akan tenggelam, tentunya menjadi kurang indah. Nah, itulah anak-anakku pada pertemuan hari ini. Kita sudah 3 kali, dari mulai teori musik, teori seni, kemudian tokoh-tokoh teori seni, kemudian ada unsur seni musik, dan yang baru saja saya sampaikan tadi lebih cenderung kepada jenis-jenis instrumen musik. Idofon, aerofon, kemudian membranofon, dan kordofon. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak perlu banyak-banyak, tapi yang penting kalian mengerti. Dan kita tetap berdoa, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertatap muka. Membosankan PJJ ini, pembelajaran jarak jauh itu membosankan. Nah, pengennya kita segera bertemu agar saya lebih mengenal lebih dekat dengan kalian dan kita bisa berkarya bersama-sama. Saya kira itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, optimis menatap ke masa depan, jaga kesehatan, taati prokes, dan kita tetap berdoa. Tuhan beserta kita. Sampai jumpa.